Kematian Abu Lahab yang sangat mengenaskan. Siapa yang tidak mengenal Abu Lahab? Namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran ketika ia bersama istrinya dijebloskan ke dalam api neraka. Akan tetapi, banyak di antara kita yang tidak mengetahui bagaimana matinya seorang musuh Allah itu bernama Abu Lahab ini. Seorang pembesar bangsa Quraisy yang juga salah seorang paman Rasulullah SAW. Ternyata yang menyebabkan matinya Abu Lahab adalah sebuah pukulan yang dilakukan seorang sahabiah yang mulia. Beliau adalah Lubabah Al-Kubro atau yang dikenal dengan panggilan Ummu Fadl binti Al-Harith radhiyallahu anha. Wanita yang juga menjadi saudara kandung Sayyidah Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Ummu Fadl tercatat sebagai wanita kedua yang masuk Islam setelah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ummu Fadl juga adalah seorang istri dari sahabat yang mulia sekaligus paman dari Rasulullah SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sendiri sering mengunjunginya dan beristirahat siang di rumahnya. Keluarga mulia ini juga termasuk salah satu tempat bersandar Rasulullah di masa sulit. Lain halnya dengan Ummu Jamil. Meski kata Jamil terlekat di namanya, namun perangai dan tingkah lakunya jauh dari keindahan. Sebagai istri Abu Lahab, Ummu Jamil adalah wanita yang terkenal aktif memusuhi dan memerangi Islam. Tak jarang di antara dua keluarga yang masih sangat dekat hubungannya itu menimbulkan percekcokan. Ummu Fadl bersama suami dan anak-anaknya pun kemudian sepakat untuk menyembunyikan keislaman mereka karena khawatir dengan kejahatan kaumnya. Namun Allah berkehendak lain. Al-Abbas malah tertawan di tangan kaum muslimin saat perang Badar. Kondisi kaum muslimin yang belum mengetahui perihal keislamannya sedikit banyak menyulitkan Rasulullah. Walhasil, beliau pun menebus sang paman Al-Abbas seperti orang musyrik lainnya. Taktik ini dilakukan agar rahasia keislaman Al-Abbas tetap tidak terbongkar oleh orang-orang Quraisy. Ummu Fadl pun melihat kemarahan orang-orang kafir termasuk iparnya, Abu Lahab. Kekalahannya pun dalam perang Badar sangat mengiris hati iparnya tersebut. Ummu Fadl pun mewanti-wanti kepada keempat anaknya agar tidak menunjukkan raut wajah bahagia sehingga keislaman mereka tetap tidak bocor di telinga kaum Quraisy. Namun, sebuah kejadian betul-betul merubah segalanya. Hal ini bermula ketika Ummu Fadl bersama seorang budaknya bernama Abu Rafi' turut mendengarkan perbincangan di ujung rumahnya antara iparnya dan keponakannya Abu Sufyan ibnul Harith. Saat itu, Abu Sufyan menceritakan kepada Abu Lahab bagaimana kaumnya kalah melawan kaum muslimin. Dia pun hanya bisa marah-marah dan melontarkan sumpah serapah atas kenyataan itu. Sebaliknya, di ujung rumah, Ummu Fadl justru sangat bersuka cita atas apa yang didengarnya. Abu Sufyan berkata, "Demi Allah, walau demikian aku tidak menyalahkan mereka karena kami menghadapi manusia-manusia putih berkuda putih di antara langit dan bumi dan tidak ada yang mampu mengalahkan mereka." Tentu saja Ummu Fadl merasa bahagia mendengarnya. Akan tetapi Abu Rafi' tidak lagi mampu menahan rasa bahagianya hingga kemudian ia berteriak, "Demi Allah, itu adalah para malaikat." Mendengar teriakan itu, Abu Lahab bangkit. Dengan diliputi rasa marah, ia lantas menghampiri Abu Rafi' lalu memukulnya secara keras. Sontak saja budaknya dipukul, Ummu Fadl menjadi lupa terhadap langkah untuk menyembunyikan keislamannya. Wanita mulia itu kemudian mencabut sebuah tiang yang ada di rumahnya dan lewat jiwa pemberani langsung menghajar kepala Abu Lahab lalu berkata, "Beraninya kamu memukul Abu Rafi' saat tidak ada majikannya." Apa yang terjadi? Kepalanya bonyok bukan kepalang. Rambutnya dibanjiri kucuran darah dari pentungan yang dilayangkan Ummu Fadl. Ia pun kemudian meninggalkan rumah saudaranya, Al-Abbas. Berselang 7 malam, luka tersebut semakin parah dan bekas pukulan itu menembus sampai otak hingga menyebabkan pembusukan. Orang-orang di sekitar pun mulai menjauhinya. Para warga mencium bau tidak sedap yang keluar dari luka Abu Lahab.
Mereka juga khawatir luka orang itu dapat menular menimpa mereka. Abu Lahab pun akhirnya hidup sendiri. Ia mengerang pedih tanpa ada yang membantu. Istrinya Ummu Jamil yang seharusnya berada di sampingnya justru pergi bersama anak-anaknya, menjauhi sang suami. Dan naas, tak lama kemudian Abu Lahab benar-benar tewas. Selama 3 hari, jasadnya dibiarkan tergeletak tanpa ada yang bersedia menguburnya. Para warga tidak berani mendekati jasadnya. Akhirnya, karena bau busuk yang kian menjadi, maka digali sebuah lubang kubur baginya. Bangkai Abu Lahab didorong-dorong dengan sebilah kayu sampai masuk lubang. Tidak hanya itu, prosesi penguburan pun berlangsung secara mengenaskan. Dari jauh, warga melempari kuburan tersebut dengan batu hingga mereka yakin betul jasadnya telah tertutup rapat. Ya, sebuah tragedi kematian yang lebih hina dari kematian seekor ayam sekalipun. Itulah akhir hayat yang dialami oleh manusia sombong kepada Allah yang menolak risalah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini bisa kita ambil pelajarannya.